Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan kuliah sama-sama belajar tentang bagaimana manajemen keperawatan di rumah sakit syariah. Ya, ini penting untuk diketahui bersama-sama bahwa di Indonesia ini sebenarnya sudah ada pergerakan rumah sakit syariah ya, yang dipelopori sejak terbentuknya perhimpunan rumah sakit Islam yang namanya MUKISI. MUKISI itu Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia. Itu berdirinya sudah tahun 1994 ya. Kemudian mulai merumuskan standar rumah sakit syariah itu tahun 2009 dan standarnya jadi itu di tahun 2015 ya, Masya Allah. Jadi ini semua adalah upaya bagaimana insan-insan yang bekerja di rumah sakit itu betul-betul memberikan layanan syariah ya. Nah, apa itu? Mari kita kupas satu demi satu. Ya, manajemen keperawatan di rumah sakit berbasis syariah. Apa itu yang dimaksud dengan rumah sakit syariah? Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada maqasid syariah al-islamiyah, yakni tujuan dilaksanakannya syariat Islam. Nah, apa itu menurut definisi para ulama? Agama kita ini ya memang ditujukan, ya ini definisinya Imam Syatibi, ditujukan untuk kehidupan manusia di bumi ini hingga nanti dipertanggungjawabkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi itu nomor satu adalah memelihara agamanya. Nomor dua adalah memelihara jiwanya. Nomor tiga, memelihara keturunan. Empat, memelihara akal. Lima, memelihara harta. Ya, bahasa Arabnya hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan hifdzul mal. Ya. Ini urutan ketiga dan keempat ini nampaknya dibalik, tapi ya tidak apa-apa. Jadi begini maksudnya. Ketika melakukan satu upaya misalnya pengobatan, kok menggunakan cara-cara tahayul dan khurafat misalnya. Nah, itu berarti merusak agama. Itu enggak boleh. Karena itu bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang pertama. Nah, itu contohnya begitu. Kemudian contoh kenapa emergensi. Jadi emergensi misalnya seorang ibu yang hamil besar kemudian ada gangguan kehamilannya, itu harus segera dilakukan operasi karena itu memelihara jiwa. Nah, itu misalnya.
memelihara keturunan sekaligus ya. Terus contoh lagi, kenapa khamr, alkohol, narkoba itu dilarang? Karena itu merusak akal. Nah, seperti itu contohnya. Terus contoh berikutnya, misalnya ada dua obat yang sama-sama berkhasiat, terus mana yang dipilih? Nah, yang dipilih adalah yang lebih murah. Nah, itu karena prinsip nomor 5, memelihara harta. Contoh yang serupa, kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih sedikit, misalnya itu infus, misalnya itu penjahitan, ya, dan lain-lain, misalnya itu implan, ya, protese. Kalau ada yang lebih murah, lebih sedikit, pasti itu lebih dipilih. Itu maksudnya begitu. Islam tidak membolehkan adanya pemborosan. Mengapa rumah sakit syariah itu penting? Ya, karena bagi pasien jelas pasien itu mesti mendapatkan hak, terutama unsur syariah yang paling menonjol adalah kebutuhan spiritual. Karena kalau kebutuhan fisik, biologis, ya, jasmani, tentu semua rumah sakit sudah menyediakan dengan baik. Tetapi untuk kebutuhan spiritual, terutama hal-hal yang berimplikasi pada syariat, pada ibadah, belum tentu rumah sakit itu memberi perhatian. Kemudian juga tentang privasi, bahasa agamanya aurat. Rumah sakit yang tidak berprinsip syariah mungkin tidak terlalu peduli dengan penjagaan aurat. Ya. Kemudian pasien juga pasti akan mendapatkan pelayanan yang bermutu, karena rumah sakit syariah itu pasti rumah sakit yang sudah terakreditasi, ya, menurut KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Dan pasien akan mendapatkan keberkahan karena makanannya pasti terjaga kehalalannya. Ada sertifikasi khusus tentang dapur halal. Kemudian toharoh, yakni prinsip bersuci dalam Islam, pasti tersedia dengan baik. Baik itu toharoh normal dengan berwudu maupun toharohnya orang sakit, misalnya sampai harus dengan bertayamum. Dan juga lingkungannya untuk menjalankan ibadah itu sangat mendukung. Kemudian juga akad, ya, perjanjian transaksi yang jelas. Itu. Terus bagi pemilik, pimpinan, karyawan, jika rumah sakit ini berbasis syariah, maka tentu menjalankan usahanya akan memperhatikan nilai-nilai syariah, terutama dalam pengelolaan. Itu akan terhindar dari praktek ribawi, riswah itu sogok menyogok, gharar itu tipu menipu, ya, menjanjikan yang enggak atau yang berlebihan, itu dihindari. Sudah ada standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah, ya, ini versi 1438. Sebenarnya sudah ada versi yang baru, ya, dengan beberapa perubahan, yakni versi 1441, ya, sudah ada yang diterbitkan oleh MUI bekerjasama dengan MUKISI, ya, Majelis Upaya Kesehatan Islam. Nah, baik, sekarang kita akan memulai meneliti satu demi satu apa saja standar syariah
pada rumah sakit. Yang pertama tentang manajemen modal insani. Kalau bahasa awam mungkin dengan istilah manajemen SDM ya. Nah, di sana di standar syariah manajemen modal insani, rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah sejak rekrutmen, pengembangan, dan pengelolaan karir staf. Nah, ini penting mengingat SDM atau modal insani itu adalah unsur yang utama dalam proses usaha. Ya, adalah merupakan modal ya yang harus betul-betul diatur. Nah, di sini para pimpinan, para manajemen dan staf itu menjadi sasaran dari standar syariah ini. Ya, misalnya sejak rekrutmen staf itu ada rencana, ada kompetensi, ada proses ya. Kemudian kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan Islam dalam rekrutmen staf. Kemudian pengembangan kompetensi staf yang dikelola sesuai prinsip syariah ya. Kemudian proses pengelolaan karir ya. Kemudian ada komite syariah yang dilibatkan dalam memberi rekomendasi terhadap proses rekrutmen. Ya, itu semua nanti harus dibuktikan bahwa sejak regulasinya memang sudah ada kebijakan, panduan, ya, pedoman, SPO rekrutmen itu harus ada ya, sampai kepada SPO yang lainnya, yang kerjasama, pengembangan karir, dan juga rekomendasi komite syariah. Ya. Kemudian ada bukti dokumentasi ketika semua itu diimplementasikan. Berikutnya standar syariah manajemen modal insani yang kedua, ya, ini rumah sakit memiliki tata kelola modal insani secara syariah dalam penentuan KPI, ya, Key Performance Indicators, dalam penilaian kinerja, juga dalam sistem reward and punishment. Jadi setiap modal insani itu pasti memiliki uraian tugas, uraian kalau dia menjabat ya uraian jabatan. Yang di sana puncaknya adalah Key Performance Indicators. Kenapa? Ya karena seseorang akan melakukan pekerjaannya dan dinilai apakah berhasil ya, atau terlaksana dengan baik atau kurang. Yang terlaksana dengan baik tentu akan mendapatkan reward, yang kurang apalagi jelas melanggar tentu akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi ada KPI secara umum, secara khusus yang semuanya itu relevan dengan konsep maqasid syariah. Kemudian proses penilaian kinerja dikelola secara prinsip syariah, ada sistem imbalan dan sanksi yang juga dikelola dengan prinsip syariah. Terus ada komite syariah yang terlibat dalam rekomendasi terhadap proses formulasi KPI, penilaian kinerja, dan sistem imbalan. Ya. Seluruh standar syariah ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen ya, mulai dari pedoman panduan ya, kebijakan pedoman panduan sampai SPO.
dan juga dokumen implementasi. Berikutnya SSMI yang ketiga. Ya. Rumah sakit memiliki acuan dalam pelaksanaan kegiatan orientasi umum dan khusus rumah sakit yang memuat nilai-nilai Islam. Ya, jadi setiap pegawai baru, karyawan baru kan mesti ada orientasi, ada pembekalan ya. Nah, itu semua dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam ya, dari materi-materinya dan juga implementasinya. Itu SSMI 3 sama, semuanya harus ada dokumen ya dari kebijakan, panduan pedoman dan SPO-nya serta implementasinya. SSMI yang keempat adalah tentang menerapkan kode etik dokter rumah sakit syariah. Ya. Jadi karena dokter ini menjadi ujung tombak pemberi layanan, maka harus punya kode etik yang khusus. Secara umum para dokter tentu punya kode KI, kode etik kedokteran Indonesia, tapi secara khusus di rumah sakit syariah sudah dirumuskan adanya kode etik dokter di rumah sakit syariah. Ya, silakan nanti ada bukunya yang khusus ini ya, sehingga bisa disosialisasikan kepada para dokter. Berikutnya SSMI 3.1.1 rumah sakit menetapkan kebijakan tentang kompetensi pelayanan, bahwa staf rumah sakit memiliki kompetensi dalam hal fikih pasien. Ya, ini sering diistilahkan ada mandatory training. Ya, jadi setiap staf itu harus diberikan suatu training ya tentang kompetensi fikih layanan pasien. Jadi karena semua prosedur layanan ini harus didukung oleh staf yang kompeten dalam fikih pasien. Nah, nanti dibuktikan dengan adanya pelatihan, ya, training, dan kemudian para staf itu mempunyai sertifikat training. Ya. Bukti telusurnya ya sama dengan yang lain, ada kebijakan pedoman panduan dan SPO tentang kompetensi staf dalam hal fikih pasien. Berikutnya SSMI 3.2.1 tentang rumah sakit melaksanakan mandatory training keagamaan bagi seluruh staf. Nah, isinya apa mandatory training ini? Isinya bimbingan sholat bagi pasien, bimbingan doa preoperasi atau sebelum tindakan, bimbingan tayamum, bimbingan talqin, bimbingan hijab pasien, bimbingan fikih kewanitaan, ya, misalnya haid dan nifas. Ya. Jadi ini semua harus dilatihkan kepada seluruh staf. Standar syariah berikutnya adalah tentang asesmen pasien, SSAP, standar syariah asesmen pasien. Yang pertama SSAP 1.8.1. Rumah sakit menerapkan asesmen spiritual bagi pasien untuk mendapatkan data keagamaan pasien. Mungkin secara umum kalau
melayani pasien itu nomor satu ya mendeteksi ini kenapa, sakit apa, dan perlu apa. Nah, ini juga secara spiritual syariah kita harus tahu. Nah, pasien ini kenapa, ya butuh apa. Nah, di sana perlu adanya prosedur assessment spiritual. Kemudian pasien itu ketika masuk juga sekaligus diketahui situasi atau kondisi spiritualnya seperti apa, kemudian nanti akan menjalani layanan apa. Nah, asesmen ini bisa dilakukan dalam setting IGD maupun rawat jalan. Ya, intinya pasien ini nanti kira-kira butuh layanan apa dan pelayanan harus betul-betul menyediakan sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Berikutnya, setelah pasien itu di asesmen maka kemudian dilayani, ya. Tuh. Jadi akses ke pelayanan dan kontinuitasnya ini juga menjadi perhatian. SSAPK 1.7.1. Jadi rumah sakit menetapkan standar prosedur operasional bagaimana penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien. Jadi ada prosedurnya. Ya. Nah, jadi ketika pasien itu bisa datang atau katakanlah bertransaksi dengan layanan rumah sakit, ya, kemudian dia dapat pelayanan biasanya dalam bentuk bimbingan rohani, ada buku bimbingan keislaman, ya, dia menerima bukunya, kemudian menjalani layanan dan bahkan sampai dipulangkan itu mendapatkan pesan-pesan keagamaan. Ya. Sampai dengan transportasi pun ini ada standar syariahnya. Jadi di mobil itu, mobil ambulan misalnya, itu ada dilengkapi media audio atau audiovisual Islami guna untuk edukasi selama perjalanan. Ya, jadi ini penting karena boleh jadi selama perjalanan itu ya misalnya kalau pasien itu kritis ya, bisa saja meninggal di perjalanan atau setidaknya sesi-sesi bimbingan rohani tetap bisa diberikan sambil dalam perjalanan tersebut. Ya, jadi ini ada standar syariahnya. Bagaimana, ya contoh yang sederhana, para driver ambulan di rumah sakit syariah itu ya mengajak berdoa memulai perjalanan dan dalam perjalanan pada pasien-pasien yang diantarkan, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah SSPPK, standar syariah pendidikan pasien dan keluarga. Jadi rumah sakit juga memiliki fungsi dakwah, ya, dalam hal ini adalah edukasi pasien dan keluarganya dalam proses penyembuhan. Jadi rumah sakit melibatkan keluarga secara aktif dalam proses penyembuhan ini. Ya, jadi ada catatannya bahwa ada sesi-sesi petugas itu memberi edukasi kepada pasien dan keluarganya. Ya, ini nanti ditulis di rekamedik pasien.
Standar Syariah Pendidikan dan Keluarga itu ada SSPPK 1.12.1. Ya, ini adalah dukungan moral dan spiritual serta motivasi dari keluarga. Ini sangat mempengaruhi proses kesembuhan pasien. Ini harus harus diefektifkan. Jadi nanti ada kebijakannya ya, prosedurnya, terus ada materi-materi edukasi pasien dan keluarganya, ada materi-materi. Kemudian di form rekam medis juga ada catatannya. Berikutnya SSPPK 3.3.1 ini rumah sakit juga menyediakan perpustakaan yang memuat sumber-sumber literatur Islam ya sebagai bahan untuk edukasi tadi itu. Ya, jadi nanti ada bukti implementasinya ya ada daftar buku, ya buku-bukunya jelas ada, terus ada daftar catatan keaktifan pemanfaatan perpustakaan tersebut baik oleh pasien, keluarga maupun oleh staf atau misalnya para siswa atau peserta didik yang praktek di rumah sakit. Jadi di SSPPK 3.3.1 ini menunjukkan bahwa rumah sakit itu juga peneliti, pendidik, manajer, ya. Jadi seluruh praktisi kesehatan ini sama-sama memanfaatkan informasi, memanfaatkan literatur ilmiah, ya, pedoman praktis, ya, yang semuanya itu ya ada di dalam koleksi dari buku-buku Islam di perpustakaan rumah sakit. Di perpustakaannya tentu ya update ya dengan literatur Islam, kemudian juga ketertiban peminjaman dan pengembalian buku oleh pasien dan keluarganya. Kemudian berikutnya ketika terjadi konflik, ya, misalnya perbedaan pendapat secara syariah. Nah, ini rumah sakit bisa menyelesaikan konflik, misalnya dengan melibatkan komite syariah atau ditelusur lapangan, diwawancarai, ya, itu memang akan sangat mungkin terjadi ya konflik-konflik, misalnya perbedaan mazhab ya, yang satu mengatakan boleh meninggalkan sholat, yang lain mengatakan harus tetap sholat ya, atau yang satu mengatakan ini suci, yang satu mengatakan ini hadas dan seterusnya. Ya, jadi ini penting karena dalam Islam kita kenal ada berbagai macam pemahaman ya yang memang tidak bisa dibuat seragam ya, tapi ada penyelesaian bahkan sampai dengan misalnya komplain ya karena urusan misalnya pelaksanaan ibadah atau makanan atau hukum ya, suatu ritual tertentu. Berikutnya edukasi keislaman kepada pengunjung ya. Jadi bayangkan ini rumah sakit syariah ini sangat aware, sangat care terhadap dakwah ya. Jadi pengunjung pun diperhatikan. Jadi ada edukasi Islami, ada program bahkan edukasi keislaman, kemudian ada
ya bukti-bukti implementasi kegiatan. Misalnya kalau secara umum di KARS itu ada namanya PKRS ya, jadi ada penyuluhan di dalam rumah sakit. Nah ini ada dakwah kepada pengunjung ya, edukasi Islami. Jadi bisa mengenai adab mengunjungi pasien, doa kesembuhan pasien, ada media audiovisual ya karena orang sakit dan proses besuk ya atau ziarah ya mengunjungi orang sakit itu kadang-kadang hanya proses budaya pada umumnya, tetapi sejatinya ini dalam Islam sangat diperhatikan. Ya, jadi rumah sakit ada program edukasi untuk pengunjung. Nanti ada media, ada materi ya berupa leaflet, berupa poster, berupa buku-buku, juga berupa media audiovisual ya. Berikutnya tentang manajemen fasilitas. Nah, di rumah sakit syariah, fasilitas yang aman, yang berfungsi optimal, yang tepat guna bagi keluarga, staf, dan pengunjung. Ini ada perhatiannya yang khusus, terutama kemudian implementasi yang berimplikasi secara syariah, yakni dalam kebutuhan spiritual dan ibadah. Ya. Contoh misalnya, ini masalah fasilitas ya. Ini misalnya tentang ruang perawatan yang sesuai kaidah syariah, pengaturan bangsal sesuai gender, jadi tidak dicampur aduk antara bangsa laki-laki dan perempuan. Kemudian ini fasilitas laundry, jadi suci saja tidak cukup, bersih saja tidak cukup, tapi harus suci. Apa bedanya? Kalau bersih itu ya hanya sekedar dari kotoran, ya. Tapi kalau suci itu tidak mengandung najis, betul-betul ya. Ya, harus penataan dan perawatan kamar mandi. Ya, jadi misalnya kloset WC ketika seseorang jongkok itu jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat sama sekali. Ini pun diperhatikan ya. Terus bagaimana air cuci dan air minum ya ini benar-benar suci dan mensucikan ya. Tuh. Terus ini fasilitas ibadah apalagi jelas-jelas harus menjadi perhatian, bahkan sangat utama ya. Tuh. Terus mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah. Jadi bahan-bahan yang ada di dapur yang mau dimasak itu harus terjamin kehalalan dari sumber mana. Dan juga cara pengolahan, kemudian menghidangkannya. Jadi ini semua adalah berimplikasi pada sarana pemenuhan ibadah pasien, pengunjung, dan staf juga. Jadi nanti misalnya tentang masjid atau apa namanya musola. Jadi ada masjid, ada musola yang memadai dengan fasilitas yang cukup ya. Nah, itu. Berikutnya tentang standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian SSPBK. Ya, ini bagaimana rumah sakit mengemban tugas dan tanggung jawab dakwah terhadap penanaman nilai-nilai Islam kepada pasien dan keluarganya yang beragama Islam. Bahkan ini PBK ya, pelayanan dan bimbingan kerohanian ini bisa jadi menjadi ciri khas
rumah sakit syariah. Ya. Ya, jadi kebutuhan spiritual yang dihadapi pasien ini ketika menjalani sakit ini sangat vital, bahkan boleh jadi sama-sama vitalnya dengan kebutuhannya terhadap obat dan prosedur medis lain. Ya, jadi ada kebijakan pedoman panduan SPO, kemudian ada pelaksanaan bimbingan kerohanian kepada pasien. Jadi kadang-kadang saya membuat istilah membimbing pasien untuk bertaubat, untuk berzikir, berdoa, apalagi untuk sholat fardu yang diusahakan ya sesempurna mungkin, meskipun tidak seperti orang normal, tapi jangan sampai cacat ya pelaksanaannya, apalagi sampai tidak terlaksanakan. Jadi menjalankan itu semua itu sama pentingnya dengan memberikan infus, memberikan injeksi, bahkan melakukan operasi. Ya. Jadi inilah prinsip rumah sakit syariah. Nah, jadi bimbingan kerohaniannya betul-betul diberikan kepada pasien. Jangan sampai pasien sudah dirawat, apalagi sudah sekian lama, belum pernah ada sentuhan bimbingan kerohanian. Kemudian pasien dan keluarga mungkin ada yang memerlukan pelayanan keagamaan atau rohani secara khusus. Ini pun juga diperhatikan. Ya, mungkin pendampingan secara khusus. Ya, ada pasien yang mengalami ya misalnya ini gangguan non medis. Jadi ada yang mengistilahkan gangguan non medis ya. Misalnya kesurupan atau ya jelas-jelas sakitnya itu sakit yang secara medis itu tidak wajar karena dia mungkin kena santet ya, korban sihir ya. Itu bisa terjadi. Kami bahkan punya pengalaman yang sangat-sangat ya spektakuler ya, karena seorang pasien yang keluar dari tubuhnya paku sampai 2000 lebih ya, itu kan sangat spektakuler. Nah itu pun dilayani. Jadi kalau rumah sakit non syariah ya gimana ini ya, bahkan dikatakan malah ada yang ya dikategorikan kepada gangguan jiwa ya. Ya, kan kasihan padahal orangnya sehat secara jiwa, tapi memang ini mengalami gangguan sihir ya. Itu dalam Islam itu diakui kebenarannya. Berikutnya jika ada pasien yang mengalami apa istilahnya sakaratul maut ya, itu bimbingan syariahnya itu lebih khusus lagi itu. Mengapa? Karena sakaratul maut ini akhir kehidupan yang secara syariat wajib itu kita dampingi sehingga kategori akhir kehidupannya benar-benar husnul khotimah. Ini tujuan semua orang, tujuan bahkan rumah sakit syariah ini punya standar 100% seluruh kematian yang terjadi itu terdampingi secara kerohanian dengan talqin la ilaha illallah, sampai kemudian perawatan di kamar jenazah ya ini dibuat sedemikian rupa
pelayanannya sempurna. Ya, menghadapi kematian itu adalah kebutuhan yang unik. Ya, maka kita harus memberi layanan yang penuh hormat dan kasih sayang. Nah, dalam hal seperti ini peran petugas rumah sakit sangat penting ya, karena golden time ya, golden period, jadi masa emas itu ada di saat-saat kematian pasien ini. Ya, jadi nanti ada kebijakan, prosedur, layanan sakaratul maut, dan juga pelayanan kamar jenazah. Ya, misalnya nanti kalau fasilitas itu wujudnya ada kit talqin ya, atau murotal sebelum itu, kit talqin atau murotal itu penting gitu ya. Kemudian untuk pelayanan jenazah itu diusahakan lengkap. Kalau pelayanan jenazah biasa kan ya memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, itu di rumah sakit. Tapi mungkin ada yang khusus, misalnya ada yang harus diawetkan, atau saat-saat pandemi COVID ini harus di wrapping ya, dibungkus sedemikian rupa, itu semua dilayani dengan tetap memperhatikan kaidah syariah. Berikutnya tentang itu semua ya, prosedur pemulasaraan jenazah muslim sampai pengawetan itu semua sudah diwujudkan dalam kebijakan pedoman panduan dan SPO ya. Ya, berikutnya ini tentang layanan syariah, bimbingan kerohanian pada metode nyeri ya, metode penanganan nyeri yang khusus. Jadi kita tahu bahwa problem nyeri ini problem yang umum dialami oleh pasien, dan kadang-kadang nyerinya sampai hebat sekali karena nyeri ada skala-skalanya sampai teriak-teriak. Nah, maka metode psikospiritual sangat penting kehadirannya untuk ngajak berzikir, untuk ngajak beristighfar, mengatasi dengan doa-doa ya, dengan penghayatan keimanan. Ini semua sangat membantu ya, jadi jangan sampai pasien menderita atau kita hanya sekedar mengandalkan fisik dengan obat-obatan sampai overdosis ya, atau bahkan ada pasien yang berakhir dengan cara dibius, dianestesi saking tidak bisa menahan nyeri. Nah, ini medis dan psikospiritual harus digabungkan. Kemudian tentang pelayanan terhadap sampah yang berupa sisa jaringan tubuh manusia, ini harus dilakukan secara syariah. Ya, tidak boleh ya asal-asalan, jadi artinya dianggap seperti sampah pada umumnya, nggak boleh. Ya, ini yang dimaksud adalah contoh ya, misalnya ada operasi mengamputasi tangan atau kaki ya, atau organ tertentu misalnya payudara, misalnya rahim ya, usus ya, seperti itu. Itu harus ditanganinya sesuai prosedur syariah ya. Cuci bersih, kemudian dibungkus dengan kain kafan, kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dipulasarakan, untuk dirukti sesuai dengan
rukti seperti halnya jasad manusia dikubur dan seterusnya. Ya. Jadi ini dilakukan sesuai dengan kaidah syariah, ya. Ada kebijakannya, panduan, ya, pedoman, prosedurnya, ya, dan ada monitoring evaluasi. Berikutnya tentang sumber air, pengadaan sumber air. Jadi air adalah di samping untuk kebutuhan minum dan makan yang harus halal, harus suci, juga untuk kebutuhan toharoh beribadah. Ya, maka ini harus dilakukan supaya penyediaan air ini cukup, ya, cukup secara jumlah maupun cukup secara kaidah kualitas air, ya. Ya, jadi biasanya ada daftar sumber air bersih, ada sumurnya ada berapa, kalau PAM itu debitnya berapa, dan seterusnya. Kalau nanti ada kelangkaan, misalnya tiba-tiba airnya mengering, itu gimana mengatasi, itu semuanya sudah ada prosedur, ya. Juga untuk yang berwudu, air untuk berwudu itu tersedia dengan cukup. Ya, berikutnya pelayanan pasien yang dilakukan rawat inap sesuai dengan gender. Jadi bangsal putra, bangsal putri itu dipisah. Namun tidak tertutup kemungkinan suatu saat bangsalnya penuh, misalnya yang ada tinggal satu-satunya tempat tidur itu, dan itu adalah bangsal perempuan, ya harus diberitahu dan minta izin, ya, karena supaya penjagaan auratnya itu lebih diperhatikan lagi, misalnya seperti itu. Terus juga ada pemeriksaan pasien. Ini pasien tetap harus terjaga auratnya, ya. Jadi tempat periksanya harus ditutup dengan tirai. Terus kalau memeriksa di bagian-bagian tertentu yang itu adalah aurat, ada selimut anti malu. Ini kita sampai punya desain khusus, ya, yakni selimut yang diberi resleting dua kepala bertemu, terus pasien diselimuti, terus baru dibuka sedikit di tempat yang akan diperiksa. Jadi pakaiannya dilukar, tetapi pasiennya ada di dalam selimut. Sementara selimutnya ada resletingnya untuk keperluan dibuka saat diperiksa. Begitu. Terus ada perawat yang sesuai gender yang mempersiapkan pasien sebelum dikunjungi oleh dokter, apalagi dokternya beda jenis kelamin dengan pasien. Ya, kalau bisa sih diusahakan sesuai jenis kelamin, tapi kalau berbeda, ya seperti tadi itu disiapkan dulu, dan juga ada pendampingnya ketika dokter memeriksa atau memvisite. Ya, tidak langsung masuk begitu, jadi diberi tahu, disiapkan. Busana ibu menyusui itu juga didesain khusus supaya tidak terbuka, terpapar. Terus busana operasi demikian. Untuk pasien-pasien putri digunakan hijab. Jadi untuk yang tidak berhijab itu diberi hijab dari rumah sakit. Kemudian pemenuhan ibadah, ada reminding, mengingatkan waktu sholat. Jadi perawat itu pada waktu-waktu sholat memberitahu, Bapak, Ibu, ini waktunya sholat. Kemudian pasien tertentu itu diberitahu karena mungkin membutuhkan bantuan ketika berwudu maupun bimbingan pasien untuk sholat. Ya, jadi ini dipenuhi.
tindakan keperawatan, misalnya mau melakukan sontek, ya, pemberian obat khusus, ya, itu ajak pasien berdoa. Ayo doa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim baru disuntik. Kemudian saat pemasangan EKG, ya, apalagi pemasangan kateter itu diusahakan bahkan harus, ya, sesuai dengan gender. Makanya akan terjadi istilahnya pinjam meminjam petugas. Misalnya di satu bangsa pas nggak ada yang laki butuh tindakan untuk pasien laki, ya cari perawat laki di bangsa yang lain. Di UGD, di Poli demikian juga. Kemudian untuk talqin, ya, pasien yang sakaratul maut itu harus ditalqin. Jadi jangan sampai dia meninggal tanpa talqin. Ya. Nanti perawat ngajari keluarga digilir untuk bisa menunggu dengan talqin yang sudah diajarkan. Ya, ini ada buku yang saya tulis berjudul Who Care, ya, Husnul Khotimah Care. Ini yang kita lakukan, bahkan di sana itu ada intensif spiritual care-nya. Jadi seperti ICU-nya apa, spiritual gitu. Misalnya pasien yang sangat kritis atau yang terganggu dengan gangguan yang berat seperti santet, sihir tadi itu misalnya, itu memang harus kita lakukan penanganan khusus. Prinsipnya coba lihat ini, pasien itu, jadi pasien itu di apa ya ini, di apa, tata laksanakan. Nah, yang sebelah kiri ini kan urut-urutan medis, sementara yang kanan ini urut-urutan husnul khotimah care. Ya, padanannya kalau anamnesis itu ya ditanyai tentang prinsip sehat sakit, terus kalau pemeriksaan fisik ya dites lah, diperiksa dia itu tingkat ketaatan ibadahnya seperti apa dan seterusnya, ya. Terus ini ada faktor penunjang, faktor penghambat itu juga, ya. Terus berarti ada problem seperti apa sampai dia perlu dilakukan tindakan spiritual apa. Kira-kira begitu. Nah, kita punya golongan 4, ya. Jadi gini, pasien itu kalau kondisi psikospiritualnya itu diketahui, dia itu bisa digolongkan kepada 4 macam golongan. Jadi diketahui dulu dia itu taat ibadah apa enggak, terus dia itu sudah bisa menerima takdir sakitnya apa belum. Misalnya ada pasien yang sudah menerima takdir dan dia taat ibadah. Nah, inilah pasien yang paling bagus. Tapi kadang pasien itu sudah menerima takdir cuma dia tidak sholat, tidak ibadah. Atau dia belum menerima takdir tapi dia sudah ibadah. Nah, yang paling berat adalah udah dia itu enggak menerima takdir sakit dan juga dia tidak ibadah. Makanya ini saya golongkan sebagai quick screening, ya, apakah pasien itu sudah menerima takdir atau belum, ya. Terus dia itu ibadah apa tidak. Nah, ini kita lihat, ya. Kalau yang parah kan tidak menerima takdir, acceptance-nya negatif, terus tidak ibadah, ya, ibadahnya negatif. Ini namanya sorrow, sedih, menyedihkan. Tapi ada yang sudah menerima takdir, tapi belum ibadah. Ayo kita bimbing dia, guide. Nah, ada yang sudah ada yang sudah ibadah, tapi dia belum menerima takdir. Nah, ini harus dibangkitkan. Ayo. Nah, yang paling bagus adalah sudah menerima takdir, acceptance, positif, dan dia ibadah dengan baik. Ya, inilah nirwana. Nah, SGRN adalah akronim dari penemunya, Sagiran. Ya.
Ya, demikian. Ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Sedih, galau, resah, dan nyaman. Orang yang tidak ibadah dan tidak menerima takdir itu sedih. Tapi orang yang ibadah dan menerima takdir itu nyaman. SGRN. Ya, demikian. Berikutnya manajemen mutu. Nah, ini juga penting. Jadi saya termasuk yang kepengen menyudahi pemeo yang beredar, anggapan yang sembrono yang mengatakan rumah sakit Islam itu kumuh, ya, pelayanan Islam itu tidak bermutu. Nah, jangan. Ayo, kita harus bangkitkan itu semua. Bahwa rumah sakit menetapkan kebijakan pedoman mutu yang memuat tentang pemeliharaan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ya, jadi nanti mutu-mutu Islami apa yang harus ada. Terus nanti ada pencatatannya, ada indikatornya, ada analisis pelaporannya, ada desain, ada redesign. Jadi misalnya, misalnya tempat wudhunya kurang banyak diperbanyak. Musolanya kurang luas, gimana solusinya dan seterusnya. Ya, ini sudah. Berikutnya tentang pelayanan obat. Ya, jadi pelayanan obat ini juga menjadi satu yang sangat esensial. Ya, mengingat banyak juga obat-obat yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, ini dalam rumah sakit syariah sangat berhati-hati memberikannya. Kalau tidak sangat-sangat darurat itu tidak diberikan. Atau dipilih obat lain yang dengan khasiat sama tetapi tidak mengandung bahan haram. Nah, kan itu sudah pesan Nabi ya. Wala tadawau bil haram. Kita nggak boleh berubah dengan yang haram. Ya. Berubahnya wajib, tapi ada larangannya. Ini berubah dengan yang haram itu dilarang. Ya, makanya nanti ada daftar kandungan obat. Kalau memang terpaksa ada, itu dibuat daftar tersendiri. Dan juga ada komite farmasi dan komite syariah yang saling bekerja sama. Ketika obat ini mau dipakai, itu ada inform consent khusus ya kepada pasien. Jadi ini ada resep dari dokter di mana obatnya ini mengandung bahan haram. Bagaimana? Itu hak pasien untuk menentukan ambil dan tidak ambil. Ya, jadi dokumennya ada lengkap, eksplisit. Kemudian nanti ada pesan-pesan moral agama. Termasuk di resep-resep, ya kopi resep, di etiket, label, kemudian di plastik pembungkus itu dicantumkan ya, pesan-pesan agama. Ya, itu penting. Ya, petugas farmasi, ya, baik rawat inap maupun rawat jalan itu ketika komunikasi menjelaskan itu juga menyampaikan pesan-pesan agama. Ya, di prosedur pemberian, edukasi, konseling, sampai kepada monitor efek samping obat. Ya, ini dilakukan. Demikian kuliah tentang bagaimana manajemen syariah ya di rumah sakit syariah. Jadi ini penting untuk dipahami agar kita menjalankan tugas ini tidak hanya berorientasi duniawi, tapi bekerja adalah ibadah. Maka tata caranya pun harus memperhatikan kaidah syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.